Saudara, 11 tahun sudah Kompas TV berdiri. Selama 11 tahun kami setia mengawal segala peristiwa dari seluruh penjuru negeri. Jurnalis-jurnalis andal Kompas TV ada dalam beragam peristiwa yang terjadi. Komitmen untuk menjadi penunjuk arah dan pengawal nafas demokrasi kami wujudkan dengan bertransformasi menjadi televisi berita pada Maret 2016. Kini kami persembahkan 11 peristiwa besar yang pernah tayang di Kompas TV sebagai media televisi yang independen dan terpercaya. Nomor 11, sidang kasus kopi sianida. Januari 2016, Indonesia digegerkan dengan kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Mirna meninggal karena meminum kopi yang ternyata mengandung racun sianida. Jessica Kumala Wongso, sahabat Mirna pun jadi tersangka dan didakwa pasal pembunuhan berencana. Jessica menjadi satu-satunya orang yang memesankan kopi untuk Mirna sebelum korban meminumnya dan meninggal dunia. Sidang demi sidang pengungkapan kasus ini pun berjalan penuh drama. Jessica akhirnya divonis hukuman 20 tahun penjara karena dianggap melakukan pembunuhan berencana. Kini, Jessica harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pondok Bambu, Jakarta Timur sebagai terpidana. Di nomor 10, bom bunuh diri di Sarinah Tamrin. Bom meledak di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Teror di siang hari ini pun begitu mengagetkan karena ledakan terjadi di sebuah kedai kopi dan juga pos polisi di depan gedung Sarinah. Setelah drama tembak-menembak yang cukup lama, polisi menembak mati 5 pelaku yang diketahui belakangan adalah bagian dari kelompok Ansarut Daulah yang berkiblat pada ISIS. Nomor 9, Kening Setia Novanto benjol sebesar bapau. Sengkarut kasus proyek Kartu Tanda Penduduk Berbasis Elektronik (IKTP) dengan tersangka mantan Ketua DPR Setia Novanto yang terjadi di tahun 2017 membetot perhatian publik. Setia Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi IKTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2017. Berkali-kali mangkir, Setnov masuk daftar pencarian orang atau DPO KPK. Lama dicari-cari, tiba-tiba Setnov muncul dengan berita kecelakaan dan terluka dengan luka di kening sebesar bakpao. Tapi tak lama, saat kasusnya sudah masuk persidangan, bekas luka Setnov hilang dengan sendirinya. Di akhir persidangan, majelis hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan Setnov pun ditahan di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Nomor 8. Bencana gempa dan likuifaksi Palu. 28 September 2018, gempa, tsunami, dan likuifaksi melanda kota Palu, Sulawesi Tengah. Gempa yang bersifat patahan bawah laut memicu terjadinya tsunami yang tingginya mencapai 11 meter. Lebih dari 66.000 bangunan di kota Palu dan Kabupaten Donggala hancur. Fenomena alam likuifaksi juga menenggelamkan seluruh bangunan bagai lenyap di telan bumi. Data Pemprov Sulawesi Tengah mencatat 4.300 jiwa meninggal dalam bencana dahsyat ini dan ribuan warga mengungsi. Di nomor 7, pesawat Lion Air PKLKP jatuh. Oktober 2018, berita duka menghampiri dunia penerbangan Indonesia. Pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan PKLQP jatuh. Pesawat sejatinya terbang dari Jakarta ke Pangkal Pinang, namun jatuh di 13 menit setelah mengudara. Diketahui sebelum terjatuh, pilot menyampaikan adanya masalah dan meminta naik ke ketinggian 5.000 kaki. Pesawat lantas hilang kontak dari radar. Sebelum terkonfirmasi jatuh di sekitar perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat. Penyelam profesional, robot pencari bawah air hingga teknologi sonar digunakan untuk mencari korban. Pencarian akhirnya dihentikan setelah tim SAR gabungan menemukan kotak hitam pesawat. Nomor 6, Pemilu Presiden 2019. Pemilihan Presiden Pilpres tahun 2019 untuk kedua kalinya Prabowo Subianto menantang Presiden petahana Joko Widodo.
menggandeng wakilnya Sandiaga Uno. Prabowo coba menantang pasangan Joko Widodo yang maju bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Ma'ruf Amin yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Jokowi Ma'ruf akhirnya mendapat mandat dari rakyat Indonesia dengan perolehan suara sebesar 85.607.362 atau 55,50%. Sementara pasangan Prabowo Sandiaga memperoleh 60.650.239 suara. Nomor 5. Temuan pertama kasus COVID-19 di Indonesia. Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama dan kedua COVID-19 di Indonesia. Keduanya adalah ibu dan anak dan terinfeksi corona dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada Februari 2020. Pemerintah juga sempat melakukan karantina di Pulau Natuna hingga Pulau Sebaru. Hingga kini, kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 5,6 juta orang dengan korban meninggal lebih dari 148.000 orang. Nomor 4. Pencarian KRI Nanggala 402. KRI Nanggala 402 hilang kontak di perairan dekat Bali. Satu di antara 5 kapal selam milik TNI ini hendak mengikuti latihan penembakan di Laut Bali pada April 2021. Namun hilang kontak saat melakukan gladi resik. Saat hilang, KRI Nanggala membawa 53 orang. Setelah ditemukan, operasi pengangkatan berusaha dilakukan bersama tim SAR dan Angkatan Laut negara lain. Namun semua upaya gagal mengangkat kapal dari kedalaman 838 meter. Misi pengangkatan akhirnya ditutup dan 53 awak dinyatakan gugur. Nomor 3. Greysia Apri menang Olimpiade Tokyo. Ganda putri bulu tangkis Indonesia, Greysia Poli dan Apriani Rahayu memenangkan medali emas Olimpiade di Tokyo bulan Agustus 2021. Air mata juara Greysia Apriani pun menetes ketika lagu Indonesia berkumandang dan bendera merah putih dikibarkan. Kemenangan ini adalah raihan emas pertama untuk ganda putri Indonesia di ajang Olimpiade. Sejak dipertandingkan di Olimpiade 1992, hanya nomor ganda putri inilah yang belum pernah menyumbangkan emas bagi Indonesia. Medali ini juga memperpanjang tradisi emas Indonesia sejak Olimpiade Barcelona 1992. Nomor 2. Bencana erupsi Gunung Semeru. Duka menyelimuti masyarakat Jawa Timur dan Indonesia di penghujung tahun 2021. Gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru, mengeluarkan awan panas guguran dan lahar dingin. Ratusan bangunan luluh lantak. Setelah erupsi, banjir lahar dingin menerjang hingga menghancurkan hampir seluruh bangunan di beberapa desa di Kecamatan Pronojiwo. 54 warga dinyatakan meninggal dunia dan proses relokasi masih berlangsung hingga kini. Nomor 1. Pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat hingga kini masih menjadi sorotan. Ajudan mantan Kadif Propam ini ditembak mati sang atasan Irjen Verdi Sambo yang memerintahkan beberapa anak buahnya mengeksekusi Yosua. Kejadian di rumah dinas Verdi Sambo Juli 2022 itu kini menjerat 5 orang sebagai tersangka pembunuhan dan menyeret puluhan polisi yang melanggar etik dalam penyelidikan kasus. Terlepas dari ancaman pidana maksimal berupa hukuman mati bagi para tersangka pembunuhan berencana, keluarga Yosua kini menanti kejelasan proses hukum bagi putra kebanggaannya.